Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang fikih, melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayo Mas Farid, dari tadi berdoa tidak berdoa. Ayo sekarang berdoa dulu. Ayo saya tunggu. Ya sudah, lain kali tidak boleh diulangi. Sebelum melakukan aktivitas kita harus berdoa, khususnya ketika mau belajar. Agar apa? Agar kita dimudahkan dalam memahami materi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Jadi ketika kita berdoa, kita minta pada Allah agar diberi kebaikan, diberi kepahaman tentang agama. Ya, jadi tidak boleh kalau berdoa itu tidak boleh. Ya, kita absen dulu ya. Ada Hafiz Fardika, ya, Ahmad Rizky Abdul Yazid, ya, Ahmad Rois Safril, Almeira Maheswari, Amanda Sofia, Amelia Indriana, Amir Abdul Karim, Adita Elviana Ramadhani, Carlo Haira. Ada yang tidak ada? Oh iya, ada surat izinnya. Oh iya, Rizky izin karena sedang bepergian. Kita doakan semoga perjalanannya lancar. Besok bisa kembali sekolah seperti biasa. Ya, kita akan belajar materi fikih, melanjutkan materi yang kemarin. Masih ada yang ingat materi kemarin tentang apa? Ya, tentang pengertian zakat fitrah dan dan dalil zakat fitrah. Ada yang tahu pengertian zakat fitrah itu apa? Ya, ada dua, ada secara bahasa dan ada secara istilah. Secara bahasa apa artinya? Ya, bukan, tunggu dan suci. Tuh. Kalau secara istilah, ya, memberikan makanan pokok kepada yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Dan dalil zakat itu ada di dalam hadis. Hadisnya siapa? Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga di dalam Al-Quran ini surat apa? Ya, surat Al-Baqarah. Ayat berapa Mas Bilang? Ya, ayat 110 dan ayat 227. Betul. Sekarang kita lanjutkan tentang materi ketentuan zakat fitrah. Jadi ketentuan zakat fitrah itu bermacam-macam. Yang pertama, ada hukum zakat fitrah. Yang kedua, ada rukun zakat fitrah.
Yang ketiga, ada syarat wajib zakat fitrah. Keempat, ukuran atau takaran zakat fitrah. Yang kelima, orang yang berhak menerima zakat. Keenam, orang yang tidak berhak menerima zakat. Jadi karena materi ketentuan zakat ini sangat banyak, maka kita akan melakukan diskusi. Kenapa dilakukan diskusi? Agar kita mudah dalam memahami ketentuan-ketentuan zakat. Dengan cara diskusi ini nanti diharapkan kalian bisa paham. Jadi diskusinya bagaimana? Setiap kelompok akan memberikan materi-materi yang ada di papan tulis. Jadi seperti biasa kita bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama membahas tentang hukum zakat fitrah dan rukun zakat fitrah. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, syarat wajib zakat fitrah. Lalu kelompok yang keempat, ukuran atau takaran zakat fitrah. Kelompok yang kelima membahas tentang orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Ya. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Saya itu sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah? Nah, kenapa? Oh iya, nanti bahan atau sumber untuk melakukan diskusi itu ada di buku. Ada di buku siswa kamu seperti ini. Ya, halaman 7 dan ada di buku LKS mulai dari halaman 48. Apakah dua itu saja? Tidak. Nanti Bunda beri satu-satu gambar. Ya, gambarnya seperti ini. Jadi tiap kelompok nanti akan menerima satu gambar dan satu format laporan hasil diskusi. Ya, sudah siap? Perwakilan kelompoknya silakan mengambil format hasil diskusi dan gambar. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, kelompok 4, Bunda beri waktu untuk diskusi berapa menit? 20 menit. Ya, 20 menit kalian melakukan diskusi. Setelah itu nanti ada waktu 10 sampai 15 menit kalian melakukan presentasi. Dan siap? Ya, silahkan melakukan diskusi. Tadi ada yang belum paham tentang caranya menulis laporan. Jadi seperti biasa kalian diskusi, lalu ditulis dulu di buku masing-masing ya. Setelah jadi sudah selesai, kalian baru tulis di hasil laporan. Dan hasil laporan itu yang nanti akan dibuat untuk bahan presentasi. Sudah paham? Ya, ayo silakan. Alhamdulillah, waktu diskusi sudah selesai. Secara keseluruhan semuanya lebih baik daripada yang kemarin. Akan tetapi
tetapi ada beberapa catatan agar diskusi berikutnya lebih baik lagi. Ya, catatan yang pertama untuk kelompok 1, penampilannya sudah baik, sudah kompak, tetapi ketika diskusi suaranya kurang jelas. Ya, jadi lain kali kalau diskusi, kalau presentasi suaranya lebih dikeraskan lagi agar teman-temannya mendengar dengan jelas. Untuk kelompok 2, ketika presentasi sebaiknya jangan bergurau, ya. Agar apa? Agar teman-temannya yang memperhatikan itu tidak terganggu, ya. Kalau presentasinya sudah bagus, hanya kelompok yang lain, itu ketika temannya presentasi bergurau. Kelompok yang ketiga sudah kompak, ya, presentasinya sudah bagus, akan tetapi masih perlu diperbaiki dalam hal percaya diri. Jadi kepalanya kalau presentasi kepalanya jangan ditutupi kertas, ya. Nah, itu menandakan sampai kurang percaya diri. Tuh, ya. Dan kali kalau presentasi, kalau membaca kepalanya jangan ditutup. Kelompok 4 sudah kompak, presentasinya sudah bagus, ketika menjawab pertanyaan sudah bagus, tapi harus tegas, ya. Kelompok 5 sudah kompak, ketika presentasi ya sedikit belum menguasai bahan yang dipresentasikan. Jadi ketika menjawab pertanyaan teman masih ragu-ragu, itu yang perlu diperbaiki untuk presentasi berikutnya. Dari hasil presentasi teman tadi, kira-kira apakah ada yang masih perlu dipertanyakan? Ada? Ya, apa Mbak Nara? Oh iya, pertanyaannya, Bu, ketika ada mu'alaf yang kaya, apakah masih perlu diberi zakat? Kira-kira perlu apa tidak? Siapa yang jawab perlu? Siapa yang jawab tidak? Ya, mu'alaf itu termasuk ke dalam mustahik zakat. Akan tetapi rata-rata mustahik zakat itu yang dibantu adalah mereka yang tidak mampu. Akan tetapi ketika mu'alaf itu kaya, apakah dia boleh menerima zakat? Ya, mereka boleh menerima zakat walaupun dalam keadaan kaya. Orangnya kaya. Kenapa? Karena mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Semua orang Islam itu adalah saudara kita. Ya, semua umat muslim itu bersaudara. Kenapa kita beri zakat? Untuk menghargai, menghormati mereka yang baru masuk Islam. Kata lain, kita mengucapkan selamat datang di agama Islam. Agama Islam itu apa? Agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi agar iman mereka lebih kuat, lebih kokoh. Makanya perlu kita beri zakat. Ya. Untuk yang lain, materi yang lain akan Bunda jelaskan satu persatu. Ya, setelah Bunda jelaskan nanti sampai mengerjakan tugas mandiri. Dari presentasi tadi, apa saja yang kita ketahui tentang apa saja? Ya, tentang hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah tadi apa hukumnya? Ya, betul, fardu ain. Fardu ain bagi siapa? Bagi yang mampu. Jadi mereka yang tidak mampu, mereka bukan muzaki, tapi mereka menjadi mustahik zakat. Terus yang kedua, rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah itu ada berapa? Ada 4, betul. Yang pertama apa? Iya, niat. Yang kedua ada muzaki. Muzaki itu apa? Iya, betul, orang yang membayar zakat. Yang ketiga ada siapa? Ada
mustahik. Mustahik itu siapa? Ya, orang yang menerima zakat. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Ketika salah satu dari rukun zakat itu tidak ada, maka zakatnya belum sah. Ya. Terus yang ketiga, syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat itu apa saja? Yang pertama, orang yang bayar zakat itu yang beragama apa? Ya, Islam. Berarti orang Islam itu wajib membayar zakat. Yang kedua, menemui tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Maksudnya bagaimana? Contohnya, ketika ada bayi lahir pada tanggal 30 Ramadan, tapi lahirnya ketika waktu asar. Asar itu kan matahari belum tenggelam. Jadi lahirnya asar, ketika matahari tenggelam, dia bisa menemui tenggelamnya matahari di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Maka orang tuanya wajib membayarkan zakat bagi bayi tersebut. Atau mungkin ada orang yang meninggal pada 1 Ramadan. Apakah dia wajib membayar zakat? Tidak. Yang ketiga, memiliki makanan yang cukup untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya dan ketika hari raya. Kalau kira-kira makanannya cukup untuk malam dan besoknya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Terus yang keempat, ukuran atau takaran zakat. Ukuran zakat biasanya kalian membayarnya berapa? Iya, 2,5 kilo. Itu kalau ukuran di Indonesia. Ya, ukuran aslinya berapa? 1 sok, seperti yang teman jelaskan tadi. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 4 mut. 4 mut itu berapa? Kalau di Indonesia dihitung 2,2 sampai 3 kilo atau 3,5 liter. 1 mut itu kalau ukurnya bagaimana? Kalau ada tangan orang dewasa, normal itu mengambil beras seperti ini. Nah, kalau 2 tangan yang dicampurkan, lalu untuk mengambil beras, 1 ini berarti 1 mut. Kalau 4 mut berarti 4 kali pengambilan. Ya, karena ukuran di Indonesia 2,5 kilogram, tapi bayarnya jangan dipaskan 2,5. Khawatirnya kenapa? Khawatirnya kurang. Daripada kurang, mendingan dilebihkan. Jadi kamu bisa bayarnya 2,7 atau 2,8. Lebih bagus lagi 3 kilo. Ya, kalau kurang itu zakatnya tidak sah. Kalau tidak sah bagaimana? Berarti harus mengulang lagi zakatnya. Tapi kalau lebih, nah, zakatnya sudah sah, kelebihannya digunakan sebagai sedekah. Terus yang kelima, oh ya, saya tanya, bayar zakat dengan uang. Tadi sudah dijelaskan temanmu, boleh, asalkan uangnya itu sama dengan harga beras. Yang kelima adalah waktu pembayaran zakat. Jadi waktu pembayaran zakat itu hukumnya ada yang mubah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Nah, kapan waktunya? Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu waktu mubah. Kalau waktu wajib, mulai tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, itu waktu wajib. Kalau waktu sunnah atau waktu afdol, nah, yaitu sesudah sholat subuh ketika tanggal 1 Syawal. Kalau waktu makruh kapan? Sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum tenggelamnya matahari, itu waktunya makruh. Yang kelima, waktu haram. Kalau waktu haram berarti zakatnya
Sah apa tidak? Tidak. Kapan? Setelah tenggelamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Jadi kita harus menghindari 2 waktu ketika memberi zakat, yaitu waktu makruh dan waktu haram. Terus yang keenam, tentang orang yang berhak menerima zakat atau namanya mustahik zakat. Ada berapa golongan tadi? Ya, ada 8 golongan atau 8 asnaf zakat. Apa saja tadi? Bisa dihafalkan? Ya, kalau menghafal kira-kira sulit atau mudah? Sulit. Nah, ini ada waktunya di halaman 10. Ya, coba dilihat di buku siswa halaman 10. Nah, tadi sudah ada yang menemukan tapi belum bisa lagunya. Sudah ketemu? Nah, kita lihat ini memakai lagu Subhanul Waton, ya, yang ada di pelajaran NU atau Aswaja. Masih ingat lagunya? Masih? Nah, kalau masih coba kita nyanyikan yang Subhanul Waton. 1, 2, 3. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, wala taku minal firman, inhadu alal waton, Indonesia biladi, anta unwan fakhoma, kullu mayyatika yauma tomi hayya qaimama, kullu mayyatika yauma tomi hayya qaimama. Nah, lagu mustahik zakatnya sama nadanya dengan Subhanul Waton. Ya, kita coba ya. 1, 2, 3. 8 asnaf mustahik zakat. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 ghorim, 7 fisabilillah, 8 itu ibnu sabil. Itu semua 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itu semua 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Lalu ada juga orang yang tidak boleh menerima zakat. Siapa saja? Yang pertama, orang yang kaya, yang kekayaannya dari hasil usaha atau hasil dia bekerja. Yang kedua, hamba sahaya. Loh, tadi hamba sahaya kan masuk mustahik zakat, Bu. Iya, hamba sahaya masuk mustahik zakat itu hamba sahaya yang ingin dirinya merdeka. Kalau yang tidak boleh menerima zakat itu hamba sahaya yang masih di dalam tanggungan pemiliknya. Terus yang ketiga, keturunan Rasulullah itu tidak boleh menerima zakat. Yang keempat, orang yang beragama selain Islam, jadi non muslim itu tidak boleh menerima zakat. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya, kebutuhannya oleh orang-orang yang menanggungnya. Jadi walaupun misalkan ada orang miskin, tapi kebutuhan sehari-harinya masih ada yang menanggung, misalnya anaknya atau saudaranya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kenapa? Oh iya, tentang fakir dan miskin. Biasanya fakir dan miskin itu artinya satu, ya fakir ya miskin. Kenapa di dalam mustahik zakat ini fakir dan miskin dibedakan? Jadi kriteria fakir dan miskin itu berbeda. Kalau fakir
itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan, makanya dia tidak mempunyai penghasilan. Kalau tidak mempunyai penghasilan, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau orang miskin, dia masih mempunyai pekerjaan, akan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu miskin. Jadi fakir sama miskin itu berbeda. Kalau yang lain, arti yang lain sudah paham ya, sudah bisa dibaca di buku. Terus apakah ada pertanyaan lagi? Kenapa? Sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup, seperti biasa kita mengerjakan soal latihan mandiri. Nah, soal latihan mandiri ini ada 10 soal. Menjawabnya tinggal disilang. Kerjakan dengan sebaik mungkin agar dapat 100 ya. Sudah siap? Yuk silakan. Alhamdulillah, diskusi selesai. Mengerjakan soal mandiri juga selesai. Nah, kalau tadi ada yang kesulitan di dalam mengerjakan soal, lain kali belajarnya harus dilihat lagi. Terus ketika ada teman yang presentasi, ketika dijelaskan, maka harus diperhatikan agar mengerjakan soalnya gampang. Terus untuk tugas di rumah, ya, karena pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek. Praktek apa? Praktek melaksanakan zakat fitrah. Maka tugasnya di rumah itu 1, menghafal niat zakat fitrah. Niatnya bagaimana? Ada yang ketemu? Iya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi alhamdulillah ta'ala. Itu niatnya. Yang kedua, belajar cara-cara membayar zakat fitrah. Belajarnya dengan siapa? Dengan orang tua. Jadi belajar mulai dari menimbang, yang memilih beras yang terbaik itu yang bagaimana, itu belajar di rumah. Jadi sama belajar di rumah tentang tata cara membayar zakat. Saya kira cukup ya anak-anak untuk materi hari ini. Jika ada salah kata atau ada perbuatan dari nilai yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum